Ini the hot star kita nih. Di sini hujan 2 hari nggak keluar kamar, coy, gila. Nggak keluar kamar. Iya, nggak keluar camp. Keluar dalam keadaan lemes, coba rambut basah. Habis ngapain sih? Kan bocor di dalam. Oh, bocor. Yang bocor apa ya? Tenda bocor. Pernikahan ini kan menyatukan 2 orang yang berbeda. Jadi jangan pernah mau merubah pasangan kita. Ya, benar. Karena sampai tua pun, sampai mati pun kita nggak akan bisa merubah. Kita hanya bisa bersinergi, beriringan. Tapi pernah saya Pernah menjalani 3 sekaligus. ketemu di tempat yang sama 3-3. Oh, 3-3-nya. Gila, coy. Bangga ya. Maksudnya bangga lagi. Iya. Masih dibanggain loh. Iya. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Oh, ya cekcok. Cekcok di depan kamu gitu. Iya. Oh, terus yang kamu lakuin apa? Ah, cuman Buaya. Iya. Ini buaya cap kadal. Kalau ini cap teri. Teri aku emang. Oh, Belum gitu. punya pengalaman banyak. saya bilang cuma temen. Iya. Kan kayak cewek gitu kan, cuma temen gitu. Padahal bukan. Atau bilang gini lagi. Ini saudara kok yang aku bawa gitu. Berarti bohong dong. Oh, ini sahabat kita yang habis cerita. Tapi nah ini dia. Kan lupa di ini dia. Selain itu resletingnya lihat tuh kan. Landing, aduh masuk kamera. Kok lemes banget ya? Oh, Sini dulu, sini. Di tengah duduk sini. Nih, masuk dulu. Bucin selama 2 tahun. Nih, sini di tengah. Nih. Yang habis anniversary. Iya, nih. Belum bajunya sebenarnya. bagus. Udah 3 hari lagi. Nih, 14. kita kedatangan nih. Ini the hot star kita nih. Di sini hujan 2 hari nggak keluar kamar, coy, gila. Nggak keluar kamar. Iya, nggak keluar camp. Keluar dalam keadaan lemes, coba rambut basah. Habis ngapain sih? Kan bocor di dalam. Oh, bocor. Yang bocor apa ya? Tenda bocor. Kalau lihat bocor itu bukan karena habis lakukan apa-apa, emang bocor. Iya, kayak bau pandan ya di mana-mana. Baik clean dia. Iya. Ya, dari tadi kita ngumpul ya. Dia sendiri entah kemana gitu. Ya. Tapi keluar lemes gitu. Iya juga ya. Habis ngapain sih? Hah? Habis ngapain? Tiduran, Pi. Oh, tiduran. Saking enaknya tiduran ya. Tiduran. Ketiduran. Iya. Atau tidurin. Bisa-bisanya ketiduran. Bisa suasananya juga mendukung Pi. Oh, jauh-jauh ke sini jadi niatnya buat tiduran ke sini. Emang di rumah nggak bisa? Kan di rumah nggak bisa. Tapi bisa ya, tidur itu pas ini, Pi. Pas apa kasurnya itu ngerembes. Aku aja nggak bisa. Enggak, masalahnya lewat tenda dia goyang-goyang tendanya. Aduh. Tapi lihat, Pi. Enggak kan, itu kan tenda ya. Kalau malam kan lampu tuh. Siluet. Kan ada bayang-bayang siluet kan. Ini bayang-bayang apa kok gerak-gerak? Apa? Kalau gerak-gerak tendanya kan yang apa nggak mungkin. Kecuali dia mainnya di tiang ya. Ada otis dong. Ini lagi ngapain gitu ya. Kayak apa? Tendanya sama, Pi. Aduh. Oh ya, terima kasih ya, Oh, Pi. Sudah mengundang saya sama istri gitu, Masya Allah. Diundang ya. Emang diundang? Sebenarnya sih di Highland juga ada, Pi. Cuma saya lebih milih ya di luar tempat istri lah, yang dapat suasananya. Di outdoor. Coba kalau di Highland nanti pasti nyusulin mertua. Semua aja ya. Nanti nyusul. Jadi ini sensasinya beda ya di outdoor. Oh, oke. Ini belum ngomong nih yang pakai topi. Nih, silakan, Pak. Senior. Mau ngomong apa? Pemain. Sampo. Tuh di kamar mandi kan ada sampo. Sampo buat apa? Mau minum sampo. Ini belum di closing. Kok lemes banget ya? Ya ampun, pengen pipis. Itu yang close lemak-lemaknya tuh. Tahu. Tuh mandi bareng tuh Nyuna. Mandi hujan. Ini yang pakai topi mau ngomong apa? Ya ada pertanyaan Punya- apa? Punya kisah apa, yuk? cinta yang pernah disalurkan. Punya mantan nggak? Nggak pernah punya mantan ya? Banyak kalau Yudi. Banyak. Banyak. Emang banyak juga. Punya mantan saya. Tapang kriminal gini nggak punya mantan. Emang kriminal dong. Enggak, saya nggak punya mantan. Mantan saya istri saya. Oh, mantan pacar jadi istri ya. Wih, keren. Gitu dapetin istri gimana kok? Istri kok mau gitu nerima kamu gitu? Kita sesama pejuang ekonomi syariah. Iya. Kita di organisasi kampus
namanya Progres, Proper Gerakan Ekonomi Syariah. Cuman dia sekretaris ketua umum, saya ketua divisi wirausaha. Yang naksir duluan siapa? Nggak tahu ya. Kamu kan? Kita Yang ngejar-ngejar siapa kamu kan? karena kita sering intens komunikasi perihal hal-hal yang ada di organisasi itu. Oh, ini. Nggak taunya komunikasinya nggak cuma sekedar itu. Iya, ini lagu lama, modus-modus terselubung biasa lewat organisasi. Ingat anak-anak kampus yang ikuti organisasi sebenarnya itu cowok-cowok yang nyari jodoh. Berkedok ini ya. Karena Padahal gini, ada di balik di itu. kampus kita itu cowok cewek itu dipisah, kelasnya pun dipisah. Nah, gimana kita bisa ketemu cewek? Ya di organisasi. Modusnya emang tingkat dewa. Modus. Tapi Tapi ketika itu ada menyatakan cinta gitu nggak? no. Oh enggak. ada. Langsung aja. Kita komitmen aja. Kalau memang serius ya datang ke rumah. Bener ditantangin gitu, datang ke rumah. Langsung mau. Ya proses, nggak langsung mau langsung. Udah mau nggak? Kita proses ke orang ada tuanya prosesnya dulu. Jo, sabar ya. Jangan instan bikin mie rebus aja, ada prosesnya. Ini mah sekali bersin batuk langsung dapet Pak. Ini jodoh. Sabar ya. Jangan sedih gitu. Dan sedih. Semua itu ada porsinya. Ada porsinya. Tuh denger Jul. Bang, tapi gue ini loh bang. Gue tuh orang yang takut nikah. Kenapa? Oh, takut nikah. Takut nikah, jujur takut nikah, takut punya anak karena nikah itu merepotkan menurut gua. Ini liberal banget ya. Seriusan, maksudnya gini. Kenapa merepotkan? Karena gua banyak case yang gua dengar. Pernikahan itu cuma sebatas janji tapi pas selingkuhan itu pasti. Itu gimana menurut lu, Bang? Jadi kebanyakan nonton ini. Ya udah banyakin selingkuhnya sekarang. Kalau habis nikah udah tobat. Bisa juga sih. Ini tanya yang paling muda nih. Apa? Saya belum. Takut nikah juga. Saya malah mengharapkan nikah cepat gitu. Serius? Iya, Oh, ngikutin jejak siapa? nikah cepat. Biar apa? Dia sih botak. Jejak ini si botak. Biar apa nikah cepat? Nikah muda maksudnya. Daripada pakai rinsum. Panas dong, Mak. Oh, pakai rinso. Soda panas. Langsung ini dong. Langsung bersih gitu pincang, keset lagi. Bersih enggak lecet ya. Oh, gitu. Gimana lagi? Iya. Kenapa nikah cepat? Karena jatah untuk orang meninggalkan saya itu lebih cepat juga kan gitu. Oh, gitu. Iya, bener nggak teorinya Mas Jo? Ini tanya sama ini dong. Nikah Oh muda ya, nih. nikah muda gimana? Katanya Dendi pengen nikah muda. Ini yang udah nikah muda gimana rasanya? Enak Enggak, sebutin atau dulu. nyesel? Lu nikah di umur berapa dulu deh? Baik. Saya nikah di umur 22 nggak usah 22? menjelang mau 23 Mau Gua 23. otomatis masih di dunia kampus dong. masih kampus Status masih mahasiswa. masih mahasiswa semester akhir Kok berani-beraninya nikahin anak orang? masih itulah Saya kaya ya. Oh, Ingat, Enggak, emang. semua masalah bisa selesai karena ada uang. nggak, dia emang nggak ada uang. Ada uang. astagfirullah enggak lah Ketuanya yang ada uang. Jadi Dia rela jual motornya buat nikah. jadi mau nikahin anak orang modalnya apa? Jual motor, Pi, Masih CBR. mahasiswa. iya karena ya kembali lagi ke pihak kedua orang tua sana sama saya apakah siap nikah muda juga kan Oh, gitu. kalau emang kan kadang ada pengen mantunya kan udah sukses dulu pengen kita dulu kan. Nah saya terus apa adanya aja. Saya ya terus terang aja saya posisi masih kuliah. Sempro itu saya lamar. Wih. Oh sempro. Sempro tuh saya Hadiahnya lamaran. lamaran. Gokil. Kan biasanya cuma beng-beng tuh orang. Tapi sekarang setelah nikah muda sekarang nyesel nggak? Enggak lah Pi, masalah. Enggak lah, bersyukur. Pengen nikah lagi? Enggak. Pi. Katanya seru. Ya pokoknya enak lah nikah muda itu Pi. Enaknya apa? Apa anaknya? Ya berawal dari nol banget lah dari saya Dari mulai kecil nikah sampai itu gede saya gitu. Hah?
Dari mulai kecil sekarang gede gitu. Nikah tuh saya nganggur 6 bulan, Pi. Oh, maksudnya Hati-hati ya, jangan lihat. Tapi dengan nganggur itu saya mesti tanggung jawab, saya ngasih nafkah. Saya ikut gabung sama mertua kan usaha material. Nah, situ saya dapat bagi hasil, nah saya Oh, mertuanya punya usaha material. iya Tadi material. kan dibilang dari nol. dari nol. Dia udah punya kos-kosan. Itu dia. Berarti disebut dari nol. Berarti Iya, ada itu. privilege-nya dong. Ada privilege-nya itu. Enggak dari nol gimana? Tapi sempat sempat Kalau di 6 bulan itu istri saya kan yang kerja di luar, Pi. Saya merasa istri pernah bilang, ayang gantian dong, ayang kerja keluar. Ya Allah tuh saya tersentuh banget tuh, Pi. langsung bertanggung jawab ya. Di situ saya emang udah bertanggung jawab lah. Cuma saya coba melamar kerja lah. Oh iya. Nah, alhamdulillah pas 6 bulan pas itu saya coba cari lamar kerja. Dan saya juga lama juga kan saya posisinya wisuda belum, pas ijazah belum kan. Nah, situ saya juga ngelamar juga. Iya, hah? Masih repot skripsian kan? Udah tinggal nunggu wisuda doang. Wisuda. Dan situ saya bingung saya ngelamar di mana gitu yang. Dan alhamdulillah gimana, Pi? Tapi dulu kan nikah muda tuh. Iya. Itu emang malam pertama udah bisa. Enggak, Belajar dari Pi. mana? Kan bidan, Pi, maksudnya. Oh, Oh, jadi yang akan istrinya ya? Enggak itu dosen. Doktrin ilmu itu dari istri berarti ya. Enggak, istri dengar dari konsultasi pasien gitu. oh gitu. Kadang ada pasien itu sampai seminggu baru bisa nebus. Nih, dan dia kan pengen nikah muda tuh. Iya, Pi. Coba kasih nasihat apa? Pesan-pesan. Jangan saya dulu, ini dulu Mas Jul dulu. Mas juga. Jatah ininya. Kita kan lagi ngebahas ini masih bocil tuh, coba apa? Ya niat dulu. Udah niat belum kalau niatnya serius. Ya, dan ya introspeksi diri, minta restu sama orang. Prosesnya. Lama ya. Minta restu sama orang tua lah pasti. Niat restu orang tua, masalahnya calonnya ada kagak? Ya itulah pasti. Pas sudah ada lah Pi, si Dendi makan, Pi. Cuma yang sebelah ini saya nggak tahu nih. Oh Pi. nggak tahu nih. Ini lagi dia berdamai dengan diri sendiri. Setelah ditinggal nikah. Hah? Aku kurang setuju. Gimana? Menurutku aku akan nikah ketika aku sudah mapan. Nah, Karena apa? Aku nggak mau ngajak anak orang susah. Wih, berarti di sini ada dua kubu ya. Iya. Yang satu nikah muda, yang satu nikah ketika sudah mapan. Kalau kagak mapan baper kagak nikah. Nih Pi, ada lagi Pi. Tambahin tentang pandangan nikah muda. Nih, pandangan nikah muda ini jangan dipikir enaknya. Tuh, Jadi dari gini, teman-teman. gini, kita itu di luar sana itu banyak orang-orang yang ngisi seminar nikah muda, ayo nikah muda gitu. Bahkan mereka yang ngisi itu umur pernikahannya aja nggak lebih dari 5 tahun. Oh, banyak yang cerai gitu ya. Loh, sekarang tuh coba dah, ada artis-artis yang selebgram yang dulu ngisi seminar nikah muda segala macam, ujung-ujungnya apa? Konflik, perselingkuhan, cerai. Nah, harusnya orang-orang yang ngisi seminar itu orang-orang seperti Papi yang umur pernikahannya itu 15 tahun ke atas gitu kan. Nah, itu lebih mantap karena studi kasusnya banyak ditemui di pernikahan itu. Nah, itu yang tadi gue cerita. Sebenarnya Habib juga nggak bahagia. Jadi nikah itu bukan soal siap finansial atau apa, tapi siap mentalnya. Karena ketika kita sudah mapan pun kalau mentalnya nggak siap ya. Iya. Karena nikah itu bukan sekedar hal yang enak. Iya. Gitu. Hal yang enak itu adalah persoalan yang datang itu mungkin lebih mudah ketika kita hadapi bareng-bareng sama istri gitu. Ada komunikasi yang baik. Makanya kalau nyari istri itu jangan orang yang ngomong ke kitanya aja nggak nyambung gitu loh. Nggak sefrekuensi. Jadi kalau misalkan kita ngobrol, enak, nyambung, lama awet karena kita butuh teman ngobrol. Berarti banyak nih statement keren. Cari istri, cari pasangan tuh bukan sebatas fisik. Nah, bukan bener. sebatas fisik, Nih. tapi yang bisa diajak ngobrol sampai tua. Nah, Nih, saya lurusin ya. Pernikahan ini kan menyatukan dua orang yang berbeda. Jadi jangan pernah mau merubah pasangan kita. Ya, benar. Karena sampai tua pun, sampai mati pun kita nggak akan bisa merubah. Kita hanya bisa bersinergi, beriringan. Terus yang kedua ya, yang namanya nikah itu ya 90% adalah komunikasi. Bayangin kalau kalian nih ya bersama pasangan satu ranjang tapi nggak bisa komunikasi gitu kan, nggak nyaman gitu loh komunikasi lah. Coba gimana? Jadi komunikasi itu penting. Ngobrol suami si cewek si cowok ini nyaman gitu loh. Kalau nggak nyaman gimana coba? ini maksudnya gini berarti Om. Ini nyaman.
komunikasi itu bukan sebatas hanya berbicara. Nah, Jadi iya. komunikasi lebih dari itu. Berarti iya. lebih memahami, Nah, iya. lebih mengerti Nah, gimana itu. mindset dari istri atau suaminya. Nih, kayak Juljam nih misalkan. Juljam komunikasinya kan pakai bahasa hati. Gimana ceweknya bisa memahami kan gitu. Nggak mau ngomong gitu loh. Jadi ceweknya nggak nyaman. Jadi pantas aja tinggal nikah. Iya. Di dalam pernikahan itu nanti bukan sekedar rasa sayang. Mungkin kita sekarang nih bucin nih, saya sayang sama dia, dia sayang sama saya, bukan. Bukan sebatas Tapi itu ya, Bang, ya? tapi ketika nikah itu bukan soal sayang lagi, tapi butuh. Karena di dalam lagi, lebih dalam lagi. Saya nggak bisa kalau nggak ada dia. Wis. Gitu. Nggak bisa kalau nggak ada komunikasi sama dia. Wis. Itu. Iya. Jadi kalau misalkan nih Habib mungkin Bucin. Habib kelihatannya bucin, sayang, tapi memang mungkin itu cara emosinya dia Love untuk language-nya mencapai kalau kayak dia gitu itu ya, tuh love language-nya. iya, dia mengemosikan dirinya satu Enggak sama sih. lain itu kalau Habib butuh sih gitu. karena ada maunya. Pengen ini ya, apa warisan? Nggak bercanda. Bercanda karena dia. Maaf. Enggak, ini beneran ini. Kita serius. Dia bilang itu kapan sertifikatnya dibalik nama? Iya. Ngomong-ngomong soal sertifikat, kemarin katanya udah dibalik nama. Oh, udah berhasil berapa persen? Targetnya emang ada berapa? Satu. Oh, Masjid Bukan di kita yang sana. ngomong ya. masjid aja. Langsung yang ngomong ya. Masjid aja mau didaftarin ke Oyo katanya. Atasnya Oyo. Iya, jadi penginapan nih, ngeri. Udah deh, ada lagi. Ini satu lagi nih, mungkin tambahan dikit. Nikah itu bukan perlombaan. Siapa Nikah cepat dia dapat itu iya, bukan dia udah nikah, gue jadi pengen nikah, itu bukan perlombaan. Nikah itu seberapa kalian siap baru kalian boleh nikah. Jangan ke bawah-bawah orang, jangan latah. Temen gue udah nikah nih. Udah keren nih di story udah nikah. Jadi pengen ikutan nikah. Nikahnya cuma sebatas story. Nih kalau kasusnya kayak saya gimana nih? Gimana? Kalau kasusnya kayak saya, nih kan perempuan udah saya sayang banget gitu ya. Tiba-tiba di depan besoknya ada yang mau ngelamar dia. Karena kan udah sayang banget, udah cinta banget dah pokoknya lah. Tiba-tiba ada yang mau kabar burung gitu, mau ngelamar dia. Kabar burung artinya kabar-kabar isu. Angin lewat. Tiba-tiba gimana tuh? Kalau gue dari gue sebagai lelaki yang mencintai wanita itu, gue bakal memberikan kebahagiaan dia, gue bakal memberikan dia untuk lelaki yang pantas. Ketika saat kita waktu itu belum pantas, gue nggak masalah. Lepas berarti. Lepas, gue pribadi gue bakal gue lepas. Padahal udah sayang banget. Kejujam. Bukan sayang nih, sayang itu bukan selalu memiliki. Wis. Sebenarnya gini loh, kata-kata itu muncul cuman sekedar teori. Iya, Sis, betul. ketika kita menghadapin kayak gitu Sakit susah. hatinya. Nah, saya dulu kejadian di istri saya. Saya waktu itu sebelum melamar itu ada 2 orang loh. Oh, ada dua, ada saya. Ada dua orang yang saya lulusan Taskia, dia maksudnya si ceweknya 2. maksudnya ada yang mau ngelamar, ada yang mau masuk. Ada yang mau masuk. Anak lulusan Mesir atau Turki itu kan. Secara pendidikan lebih kan. Berarti ini statement yang berbeda dari gue ya. Tapi gini, ketika kita memang yakin itu cewek patut kita perjuangkan, ya kenapa nggak perjuangkan? Bondo nekat gitu loh. Kita ngomong dulu niat baik kita ke orang tuanya. Kita ngomong dulu, nggak usah ngomong ke anaknya lah. Kita langsung ke orang tuanya. Berarti Saya nggak punya apa-apa, saya pengen nikahin anak bapak. Cepet-cepetan maksudnya. Ya gini, penting kan kita udah menyampaikan niat baik kita. Urusan nanti kita diterima atau ditolak, urusan bapaknya kan. Karena itu katanya ke bapaknya, punya anaknya kan. Sekarang istrimu nyesel kan? Tapi udah Coba salahkan tanya ke sendiri ya. Nanti boleh ya, berarti. Bayangin, satu lulusan Mesir, satu lulusan Taskia. Nah, ini kan tadi teori umum nih. Kita ikhlaskan aja lah gitu. Karena saya udah mencintai dia lebih lanjut. Tapi tetap sakit hati. Korbannya gimana rasanya? Perasaan dia udah dibahas-bahas lagi muter-muter lagi.
Semakin ora jelas. Ini kita jawab Jadi kalau Julja lepaskan saja atau yowes lah. menurut gitu. saya. Enggak. Kalau aku nggak pernah di posisinya si Rizky. Enggak kayak pernah. gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Benar. Kebetulan nggak pernah kayak gitu. Tapi ditinggal nikah. Iya, endingnya kan ditinggal. Itu kan tadi kan udah dibahas di awal. Rasanya gitu. Coba. Ya biasa aja lah. Tapi yang pasti ya. Bohong tapi masih nggak bisa move on, nggak bisa move on. Jangan ditelan mentah-mentah, harus dipikirkan ulang. Jadi yang nonton kita ini orang-orang cerdas ya. Jangan bilang oh kata si ini di YouTube ini gini. Nanti kita lagi. Jadi kebenaran Anda yang pikirkan sendiri ya. Kesimpulan. Iya kesimpulan. Habib apa Habib? Mau ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa? Ya kalau emang pengen serius langsung datang ke orang tuanya, jangan ke ceweknya. Buktikan, iya langsung. Dah, dan bertanggung jawab pastinya. Muter ya jatuh gue. Aku ganti dulu. Muter. Kalau dari saya apa ya? Cintailah orang yang kamu cintai dengan sewajarnya. Boleh jadi suatu saat ia akan membencimu. Dan bencilah orang yang kamu cintai dengan sewajarnya. Boleh jadi suatu saat ia mencintaimu. Widih, dalam banget ya. Perkataan siapa? Ali Minavitori. Itu Ya tuh. tapi itu patah hati banget sih. Jadi gitu. Lanjut Papi. Nih, saya sebagai orang yang udah menikah 15 tahun ya. Ya. Give applause dulu dong. Wih. 15 tahun udah ngapain aja, Bi? Pernah dia umurnya 16 masuk. Beda setahun ya. Jadi gini, ini dengerin. Ini sharing nih ya. Gini, dalam pernikahan itu nantinya ya, cinta itu bukan modal utama ya. Kenapa? Apalagi fisik itu bukan satu-satunya. Kenapa? Ketika menikah itu yang namanya fisik itu seiring berjalannya waktu akan memudar. Ketika memudar apakah kemudian kalian gak mencintai lagi? Nah, jadi kalau hanya sebatas fisik itu nggak akan abadi gitu loh. Paling satu hal yang paling dirasakan ketika menikah itu kasih sayang. Dalam keadaan apapun kita akan tetap menyayangi pasangan kita ya, membutuhkan pasangan kita. Nggak ada lagi tuh hanya gara-gara fisik. Kalau hanya fisik nanti akhirnya adalah itu yang menyebabkan perselingkuhan karena fisik nggak dapat kemudian nyari lagi nggak pernah ada puasnya. Ada yang rasa mangga, rasa vanila di Nah itu makanya. Apa tuh? Ada orang. Jadi pernikahan itu bukan coba-coba, apalagi yang mau nikah muda dipikirkan lagi ya. Dipikirkan, Banyak hal yang harus dipersiapkan, bukan hanya sekedar fisik ya, tapi dulu nih saya cerita ya sekilas dulu kenapa saya memutuskan langsung melamar istri saya ya. Kenapa? Karena saya niat tulus supaya saya terhindar dari fitnah. Mau sekarang mau nanti ya, kalau menikah ya menikah gitu kan. Kalau bisa sekarang kenapa harus nanti? Nah, jadi Kalau bisa nanti kenapa harus sekarang? makanya harus disiapkan mental semua dan sebagainya. Gitu ya. Setuju. Oke. Lanjut. Pepatah Jawa. Ada perlombaan. Ada password. Ada lombanya. Nikah itu gini ya, memperkuat kita. Gini, nikah itu katanya kan melengkapi setengahnya iman. Yang agama. Nah, setengahnya iman. Kita muslim. Jadi kan imannya baru setengah nih kalau jumlah nih. Nah, kita ketika nikah itu lengkap tuh imannya. Iya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena memang dalam pernikahan itu ujiannya itu lebih berat ketika kita sendiri. Tapi ujiannya dalam bentuk yang tentu Allah itu memantaskan kita untuk bisa menghadapi ya. Nah, jadi bukan hal-hal yang harus kita takuti harusnya. Karena Allah itu juga memantaskan diri setiap hamba-hambanya ketika mau naik kelas gitu. Ya nggak? Ya nggak? Note, catat, gear. Yang naik kelas. Oke. Ini nih yang mau nikah katanya. Tahun ini tahun depan. Insya Allah Tahun depan. Oh, Insya Allah tahun depan. DP-nya tahun sekarang. Iya. Yang naik Supra akan kalah dengan yang Ingatlah kawan-kawan, dalam hal mencari sosok pasangan itu, apa yang tadi bilang, komunikasi. Makanya itu harus yang nyari satu frekuensi. Ya insya Allah apapun pertimbangannya, kedepannya masalah apapun akan menemukan solusinya. Jadi sebenarnya dalam berhubungan itu maupun nikah ataupun pranikah itu adalah kita bisa saling memahami satu sama lain, dan apabila
ada permasalahan besar dan seberat apapun itu, kita akan menjadi satu kata. Aku, kamu, dan kita. Wih, aku, kamu, dan kita. Intinya Kayak iklan apa gitu ya? bernikahlah ketika kamu siap, mau dari segi materi maupun segi keimanan. Karena pernikahan itu juga ada ilmunya. Nah, jadi bagi kamu yang misalnya saya ditanya temen, ditanya karena umur, ya janganlah menikah karena hal itu. Ingat, nikah itu bukan ajang untuk berlomba, tapi untuk melengkapi diri sendiri. Oke. Emang kalau ada yang nanya kapan Udah nikah, cukup, emang terima kasih. kenapa sih? Kenapa? Kalau ada orang yang nanya kapan nikah, emang kenapa sih? Menurut beberapa pandangan anak muda saat ini, ketika kita ditanyakan kapan nikah, itu adalah hal yang privacy. Menurut beberapa. Risih gitu ya? Iya, menurut beberapa. Gak nyaman gitu ya? Iya, karena itu privacy. Tapi menurut saya pribadi, mungkin ketika orang menanyakan kapan nikah, mereka ada rasa kepedulian kepada kita. Nah, mungkin dicariin jodoh, dicariin rezeki. Enggak, bercanda. Bisa jadi. Iya, nanti bercanda, jangan dianggap serius ya. Kita bercanda ya. Iya, kita bercanda ya. Gue pribadi itu jangan nikah kalau belum siap dari segi mental, dari segi finansial. Wih, beda sendiri dia. Enggak, ya seriusan. Oh iya. Karena nikah nggak seindah itu. Kalau kita lihat banyak case lapangan, banyak juga perceraian. Ya karena balik lagi permasalahan-permasalahan yang ada tidak bisa mampu diselesaikan, komunikasi yang buruk. Nah, ya saya belum nikah sih, baru survei. Ini contoh-contoh surveinya. Jelas sekali. Lanjut kasih senior. Iya, ini lanjut ke senior ya. Berapa mantan total? Oke, nggak tahu, saya sampai lupa kayaknya. Widis. Mantan Enggak. apa itu? Saya mau bahas tentang kehidupan. Wis, kehidupan. Pernikahan. Oh iya, justru pernikahan juga kan salah satu kehidupan itu. Jadi hidup ini Nikah. tempatnya masalah gitu. Dunia ini tempatnya masalah. Mau yang udah nikah, mau yang belum nikah itu sama aja masalah gitu. Yang jomblo juga masalah gitu. Nah, iya kan? Yang jomblo masalah, yang udah nikah juga masalah. Iya kan? Jadi selama ini ngapain gitu? Kalau dua-duanya masalah ya udah mendingan nikah aja gitu. Nah, contoh gitu. Simpelnya gitu kan. Tapi gini. Ini dalam. Masalah dalam hidup itu bukan masalah dalam hidup itu adalah suatu perjuangan justru. Justru kalau hidup nggak punya masalah, nggak ada esensi ya gitu. Semuanya diambil gampang-gampang, tapi ketika kehilangan itu nggak ada sesuatu hal yang indah gitu. Itu masalah dalam hidup ya bang. Iya, jadi masalah itu adalah tantangan gitu. Justru yang membuat kita hebat ini dari masalah awalnya gitu kan. Tadi jomblo termasuk tantangan juga. Iya, semua itu kan jomblo juga masalah kan, diomongin kapan nikah masalah itu. Iya kan? Sindiran semua masalah Pak, semuanya. Jadi Kamu sendiri ada, kamu sendiri aja masalah kan? iya, Masalah semuanya untuk istrinya. masalah. Semuanya. Ya gitulah semuanya masalah. Tapi ingat satu hal. Masalah itu harus diselesaikan satu persatu, jangan cuma nggak diselesaikan masalah ini, karena nanti akan jadi blunder, bahaya gitu. Mantap. Oke, dari saya segitu aja. Ingat, masalah adalah perjuangan gitu. Wis, kayak pegadaian ya. Ngeri banget dong ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Masya Allah. Ini kita mau dengerin nih dari Nikah bocil. muda, nikah muda. Nih keren banget nih teman-teman, sharingnya luar biasa. Jadi inti dari pernikahan itu yaitu pernikahan itu menjadi, bukan mencari. Intinya. Jadi memataskan diri, Long. Wis. Iya. Tapi ngomong-ngomong kenapa kita jadi bahas pernikahan ya? Iya. Iya tadi nih, papi. Ya, semoga Awalnya ngebahas healing. langsung nyangkut pernikahan, percintaan. Karena healing kita temanya family gathering kan. Lanjutin. iya. Semoga dari apa yang kita sampaikan ini diambil manfaatnya. Iya. Yang bermanfaat ya. Iya, yang bermanfaat, yang nggak bermanfaat simpen di Buang hati. aja. Buang. aja. Ya, mungkin itu. Masuk, Tapi boleh tadi di- ada satu pertanyaan yang belum terjawab Apa sih tuh? sebenarnya. Yang tadi aku pertanyakan terkait Dendi sama Papi itu tadi belum terjawab. Tapi insya Allah akan dijawab nanti ya. Kalau misalnya yang nonton banyak nih. Oh, itu nggak butuh jawaban, tapi itu butuh action. Pak bos kita udah manggil. Oke, kita cukup sampai sini ya. Closing statementnya kita nanti ini masih hujan, kita akan jumpa lagi nanti di
ngobrol santai kita berikutnya ya. Karena kita siapa? Siapa kita? Ayo kita siapa ya? Siapa? Power Ranger. Siapa gitu? Jadi apa? Yel-yelnya? Apaan? Gak ada briefing gitu. Gak ada ya. Langsung aja. Menikah tidak menikah tetap satu frekuensi. Oke, kita sampai di sini. Dadah. Yuk. Assalamualaikum.